Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa yang budiman, yang semoga selalu dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada video kali ini saya akan coba mengulas dan membahas beberapa butir soal fikih yang kemungkinan akan masuk pada deretan soal yang akan diujiankan pada ujian kenaikan kelas tahun pelajaran 2023-2024. Saya akan mulai pembahasan dari soal nomor 1. Setiap kali mendapatkan keuntungan yang banyak, Pak Rashid yang berprofesi sebagai pedagang sayuran, ia selalu menyisihkan sejumlah uang untuk kemudian diberikan kepada orang yang kurang mampu yang ada di sekitar rumahnya. Dia melakukannya dengan mengharap ridho Allah semata. Perbuatan terpuji Pak Rashid termasuk titik-titik: A. Sedekah, B. Hadiah, C. Pajak, atau D. Hibah. Jadi perbuatan yang dilakukan oleh Pak Rashid sebagai pedagang sayuran, dia selalu menyisihkan sejumlah uang untuk diberikan kepada orang yang kurang mampu. Dari pertanyaan ini, kira-kira jawaban yang tepat terdapat pada opsi apa? Jawaban yang benar untuk soal nomor 1 adalah sedekah atau sedekah. Apa sih itu sedekah? Sedekah berasal dari bahasa Arab yang berarti memberikan, ya. Kemudian menurut istilah, sedekah itu adalah pemberian sesuatu kepada seseorang yang membutuhkan, semata-mata hanya mengharap ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita cermati dari bunyi soal yang ada, di sini Pak Rashid yang menyisihkan sejumlah uang untuk kemudian diberikan kepada orang yang kurang mampu. Ya. Kemudian selanjutnya dia melakukannya dengan mengharap ridho Allah semata. Ini sudah masuk kepada poin-poin yang mencirikan bahwa perbuatan Pak Rashid ini adalah bersedekah, ya, membantu seseorang atau memberikan sebagian uang kepada orang yang kurang mampu, kemudian dengan semata-mata mengharapkan ridha Allah. Jadi jawaban yang benar adalah bagian A. Soal berikut nomor 2. Adit termasuk anak yang gemar bersedekah. Setiap hari di sekolah ia selalu membantu temannya. Dalam membantu teman, Adit tidak pernah membedakan antara satu dan lainnya. Pertanyaan dari soal ini, hukum asal memberikan sedekah bagi orang yang kurang mampu adalah titik-titik. A. Mubah, B. Wajib, C. Sunnah, atau D. Makruh. Untuk soal nomor 2, jawaban yang benar yaitu terdapat pada opsi C. Jadi hukum asal memberikan sedekah itu adalah sunnah, ya. Mengeluarkan sedekah lebih kepada sunnah muakkad, yaitu sunnah yang ditekankan, sunnah yang dianjurkan, perbuatan ibadah yang derajatnya itu hampir mendekati kewajiban. Jadi bersedekah itu di dalam Islam hukumnya adalah sunnah. Pertanyaan nomor 3. Ibu Fatimah, salah seorang wali murid di MTS Al-Khairat Paguat, bermaksud memberikan 10 unit komputer untuk menambah komputer di madrasah tersebut. Dia berharap komputer-komputer itu dapat digunakan sebagai penunjang kegiatan pembelajaran. Perbuatan mulia yang dilakukan oleh wali murid tersebut adalah titik-titik. Pada opsi A, zakat, B, hibah, C, sedekah, atau D, hadiah. Jadi di dalam soal ini ada Ibu Fatimah yang memberikan bantuan berupa komputer di MTS Al-Khairat Paguat. Nah, kira-kira jawaban yang tepat terhadap apa yang dilakukan oleh Ibu Fatimah adalah Jawaban yang benar untuk soal nomor 3 adalah bagian B, hibah.
Jadi perbuatan Ibu Fatimah ini yang menambah ataupun menyumbangkan komputer di madrasah, ini adalah perbuatan yang mencirikan perbuatan hibah. Jadi dia memindahkan kekuasaan terhadap kepemilikan sebuah barang atau benda dari seseorang kepada orang lain. Ini adalah perbuatan hibah. Nah, hibah ini adalah perbuatan yang mirip dengan sedekah. Hanya saja kemudian hibah ini lebih kepada pemberian untuk menjalin hubungan baik, ataupun kemudian pemberian ya antara seorang muslim yang satu kepada muslim lainnya untuk memupuk keakraban. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 adalah bagian B. Seorang anak mendapat hibah mobil dari orang tuanya. Akan tetapi setelah diterimanya, mobil tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya, bahkan malah digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Demi kemaslahatan anaknya, orang tua tersebut sebaiknya A. Tetap menghibahkan mobil tersebut karena tidak boleh ditarik kembali. B. Menarik kembali hibah mobilnya karena tidak digunakan semestinya. C. Melapor dan menyerahkan urusannya kepada pihak berwajib. Atau D. Memerahi dan memberi hukuman yang setimpal kepada anaknya. Jawaban yang benar adalah jawaban untuk soal nomor 4 yang benar adalah bagian B, menarik kembali hibah mobilnya karena tidak digunakan semestinya. Pada dasarnya, sebagian ulama berpendapat bahwa menarik kembali pemberian itu adalah termasuk salah satu perbuatan yang haram. Akan tetapi, lain halnya dengan pemberian orang tua kepada sang anak. Apabila pemberian atau hibah orang tua terhadap anaknya dapat merusak sang anak, maka akan lebih baik hibah tersebut dicabut kembali dengan alasan untuk menjaga kemaslahatan anaknya. Jadi opsi jawaban yang benar adalah bagian B. Pertanyaan berikut, soal nomor 5. Berikut ini yang termasuk contoh praktik memberikan hadiah adalah A. Bu Husna memberikan sejumlah uang kepada anak yatim. B. Pak Suhairi memberikan sebidang tanah untuk perluasan madrasah. C. Paman memberikan tafsir Al-Quran kepada anaknya setelah menjuarai MTQ. Atau D. Ayah memberikan oleh-oleh dari kampung kepada tetangganya. Jadi praktik dari memberikan hadiah yang benar terdapat pada opsi jawaban. Jawaban yang benar untuk soal nomor 5 adalah bagian C. Ya, jadi paman memberikan hadiah tafsir Al-Quran kepada anaknya setelah menjuarai MTQ. Ini termasuk perbuatan memberikan hadiah. Jadi apa sih itu hadiah? Jadi hadiah itu adalah pemberian untuk memuliakan atau memberikan penghargaan atas suatu prestasi yang diraih. Kalau kita cermati dari opsi jawaban yang ada, suatu pemberian yang dilakukan atas dasar memuliakan ataupun memberikan penghargaan itu hanya terdapat pada opsi bagian C. Pernyataan berikut ini yang merupakan perbedaan antara sodakoh dan hadiah adalah A. Sodakoh dan hadiah merupakan wujud kedermawanan yang dimiliki seseorang. B. Sodakoh dan hadiah diberikan secara cuma-cuma tanpa mengharapkan pemberian kembali dalam bentuk atau wujud apapun. C. Sodakoh diberikan karena kasih sayang atau ingin mempererat persaudaraan. Sedangkan hadiah diberikan sebagai imbalan atau jasa penghargaan atas suatu prestasi. D. Sodakoh dan hadiah dapat mengurangi beban hidup pihak yang diberi, khususnya bagi keluarga miskin. Jadi jawaban yang benar terdapat pada opsi titik. Jawaban yang benar untuk soal nomor 6
yaitu bagian C. Sedekah diberikan karena kasih sayang atau ingin mempererat persaudaraan, sedangkan hadiah diberikan sebagai imbalan jasa atau penghargaan atas suatu prestasi. Jadi yang ditanyakan pada soal nomor 6 ini adalah perbedaan ya antara sedekah dan hadiah. Kalau kita cermati opsi jawaban A, B, C, dan D, bagian A, B, kemudian opsi D ini di sini tidak menggambarkan adanya sebuah perbedaan, malah sebuah persamaan. Nah, kalau kita cermati dengan baik, kita akan menemukan perbedaan itu terletak pada opsi bagian C. Soal nomor 7. Salah satu tujuan pemberian hadiah adalah titik-titik. A. Supaya mendapat pujian. B. Untuk mengharapkan kebaikannya. C. Supaya mendapat balasan hadiah. Atau D. Sebagai penghargaan dan motivasi. Jawaban yang benar untuk soal nomor 7 adalah bagian D, sebagai penghargaan dan motivasi. Jadi di sini yang ditanyakan adalah apa tujuan, apa motif pemberian hadiah? Apakah A, supaya mendapat pujian? Ini adalah salah ya. Jadi hadiah itu diberikan bukan supaya kita mengharapkan pujian dari pemberian itu. Atau apakah B, untuk mengharapkan kebaikannya? Jadi memberikan hadiah itu adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan ikhlas, tidak mengharapkan kembali kebaikan ya atas pemberian yang kita lakukan. Apalagi C ya. Ini mirip A, B, C. Dan jawaban yang paling tepat adalah bagian D. Ya, sebagai bentuk pemberian untuk memberikan penghargaan dan motivasi. Soal nomor 8. Pak Ahmad sudah melaksanakan ibadah haji 6 tahun lalu. Tahun depan beliau akan kembali pergi ke tanah suci Makkah untuk melaksanakan ibadah haji. Hukum melaksanakan haji tahun depan bagi Pak Ahmad adalah titik-titik. A. Mubah, B. Fardu ain, C. Sunnah, atau D. Fardu kifayah. Jadi jawaban yang benar adalah titik-titik. Jawaban yang benar untuk soal nomor 8 yaitu adalah bagian C, sunnah. Jadi Pak Ahmad di sini sudah pernah melakukan ibadah haji, kemudian dia berangkat kembali ke Mekah ya dengan maksud beribadah kepada Allah. Dalam hal ini dia ingin berhaji kembali. Maka perbuatan Pak Ahmad ini hukumnya adalah sunnah. Jadi perlu diketahui bahwa melaksanakan ibadah haji itu diwajibkan sekali seumur hidup bagi seorang muslim yang mukallaf dan sudah mampu untuk melaksanakan ibadah haji itu. Soal nomor 9. Perhatikan beberapa ketentuan berikut. 1. Ihram. 2. Beragama Islam. 3. Wukuf. 4. Balik atau dewasa. 5. Tawaf. 6. Merdeka atau bukan budak. 7. Sa'i. 8. Berakal sehat. Pertanyaan dari soal nomor 9 yaitu dari beberapa ketentuan tersebut yang termasuk syarat wajib haji adalah titik-titik. A. 1, 2, 3, dan 4. B. 2, 4, 6, dan 8. C. 1, 4, 6, dan 7. Atau D. 2, 3, 5, dan 7. Jawaban yang benar untuk soal nomor 9 adalah bagian B, 2, 4, 6, dan 8. Jadi yang ditanyakan adalah yang termasuk syarat wajib haji. Ya, syarat haji ada 2, ada syarat wajib haji, kemudian ada syarat sah haji. Yang ditanyakan di sini adalah syarat wajib haji. Nah, kira-kira yang mana? Nah, kalau nomor 1 ihram, ini rukun ya. Nomor 3 pun wukuf, ini juga adalah rukun haji. Tawaf, sa'i, ini termasuk rukun haji. Jadi jawaban yang benar adalah terdapat pada nomor 2, 4, 6, dan 8. Soal berikut. Syarat haji adalah perbuatan-perbuatan yang harus dipenuhi sebelum ibadah haji itu dilaksanakan. Berikut ini yang termasuk syarat sah haji antara lain titik-titik. A. Islam, balik, mampu, tawaf. Tertib.
B. Islam balik mampu sehat tertib. C. Islam berakal sehat istitoah tertib merdeka. Atau D. Islam dan berakal sehat. Jadi jawaban yang benar adalah yaitu adalah Islam dan berakal sehat. Terdapat pada opsi jawaban D. Yang ditanyakan pada soal nomor 10 ini adalah yang termasuk syarat sah haji. Jadi apa saja syarat yang menyebabkan ibadah haji yang kita kerjakan itu sah? Itu cukup dia Islam, kemudian dia berakal sehat. Orang kafir ya yang berada di timur sana ya, ketika mereka berhaji maka hajinya tidak sah karena mereka bukan orang Islam. Kemudian orang gila, majnun ya, tidak juga sah ketika mereka melaksanakan ibadah haji karena mereka tidak berakal sehat. Nah, pertanyaannya kemudian, lalu bagaimana dengan anak kecil yang biasanya ikut bersama orang tuanya mengunjungi Ka'bah dengan maksud beribadah? Apakah ibadahnya sah? Jawabannya adalah sah ya. Karena bisa jadi seorang anak itu dia sudah berakal sehat. Walaupun kemudian nanti apabila dia sudah dewasa, kemudian dia punya kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji kembali, maka dia masih wajib untuk memberangkatkan dirinya untuk beribadah kepada Allah dengan mengunjungi Ka'bah. Karena dia berhaji di waktu kecil itu belum mukallaf ya, belum terbebani untuk melaksanakan ibadah haji itu. Soal berikut nomor 11, syarat wajib haji apabila terpenuhi maka seseorang wajib untuk berhaji. Istitoah termasuk salah satu syarat wajib haji, yang berarti A. Puasa atau mampu melaksanakannya. B. Suci dari hadas dan najis. C. Memiliki harta yang banyak. Atau D. Bukan budak. Jadi untuk soal nomor 11 jawaban yang benar adalah untuk soal nomor 11 adalah bagian A, kuasa atau mampu melaksanakannya. Nah, jadi itu adalah istitoah. Syarat wajib haji itu diantaranya Islam, balik, berakal sehat, merdeka, dan istitoah. Istitoah itu artinya adalah dia mampu untuk melaksanakannya, dia mampu untuk berhaji. Nah, yang dikategorikan mampu untuk berhaji itu yaitu adalah dia memiliki kesehatan ya secara jasmani dan rohani, kemudian dia memiliki biaya yang cukup untuk bekal perjalanan dan kembali dari sana. Kemudian terdapat kendaraan untuk memfasilitasi berhaji. Kemudian yang berikut yang termasuk istitoah juga adalah aman dalam perjalanan. Kemudian bagi wanita ada mahram yang menyertainya. Nomor 12, perhatikan larangan-larangan dalam ibadah haji berikut ini. 1. Memakai pakaian yang berjahit. 2. Menikah dan menikahkan. 3. Memakai sarung tangan. 4. Memakai penutup kaki. 5. Menutup kepala. 6. Berburu binatang. 7. Memotong kuku. Larangan ibadah haji khusus bagi jamaah haji laki-laki ditunjukkan pada nomor titik-titik A 1, 4, dan 5, B 2, 4, dan 7, C 3, 6, dan 7, D 4, 5, dan 6. Jawaban yang benar untuk pertanyaan nomor 12, larangan ibadah haji khusus bagi jamaah laki-laki yaitu adalah bagian A. 1. Memakai pakaian yang berjahit. 4. Memakai penutup kaki. 5. Menutup kepala. Jadi ketika seorang muslim berhaji, baik dia laki-laki ataupun perempuan, terdapat beberapa larangan yang mesti dipatuhi. Ada larangan dikhususkan untuk jamaah laki-laki, adapun larangan yang dikhususkan
untuk jamaah perempuan juga ada larangan yang tidak boleh dilakukan oleh laki-laki juga untuk perempuan. Nah, larangan khusus jamaah laki-laki ketika dia berhaji, yang pertama adalah memakai pakaian yang berjahit selama ihram. Kemudian memakai tutup kepala, kemudian memakai sandal atau sepatu yang menutupi mata kaki. Itu adalah larangan bagi jamaah laki-laki. Nomor berikut, soal yang ke-13. Pada waktu melaksanakan ibadah haji, ayah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dengan syarat-syarat tertentu. Kegiatan ini merupakan rangkaian dari ibadah haji yang wajib dilaksanakan karena ia termasuk salah satu dari rukun haji. Kegiatan tersebut dinamakan titik-titik: A. Sa'i, B. Wukuf, C. Tawaf, atau D. Tahallul. Jawaban yang benar dan tepat adalah jawaban yang benar untuk soal nomor 13, yaitu adalah bagian C. Jadi mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali itu disebut dengan tawaf. Jadi tawaf ini merupakan salah satu dari rukun haji. Sa'i termasuk juga rukun haji, yaitu lari-lari kecil dari Bukit Safa ke Marwah. Wukuf, berkumpul di padang Arafah, termasuk juga rukun haji. Kemudian tahallul. Nah, tahallul ini kalau di dalam sholat dia diibaratkan seperti salam, ya, yaitu adalah bentuk daripada ibadah haji yang dikerjakan. Jadi di dalam tahallul ini itu adalah menghalalkan kembali apa-apa saja yang dilarang ketika seseorang ihram. Nah, kemudian tahallul ini ada menggunting rambut di sana, ya, sekurang-kurangnya 3 helai. Nomor 14, makanan halal adalah makanan yang dibolehkan secara syariat untuk dimakan, kecuali nas Al-Quran dan hadis yang mengharamkannya. Berikut ini yang merupakan contoh kelompok makanan halal adalah A. Sate kelinci, ikan emas bakar dan sate katak. B. Sate kambing, sate ayam dan sate kelinci. C. Ikan goreng, darah ayam beku dan roti bakar. Atau D. Gulai kambing, sate babi dan martabak telur. Jawaban yang benar untuk kelompok makanan halal yaitu jawaban untuk soal nomor 14 yang benar adalah bagian B. Sate kambing, sate ayam, dan sate kelinci. Jadi yang termasuk makanan yang halal. Nah, yang bagian A ini di situ adalah sate katak, ya. Kemudian bagian C ada darah ayam beku, ya. Sebagaimana diketahui bahwa darah ayam itu adalah termasuk makanan yang tidak dihalalkan. Kemudian sate babi, ya, ini jelas-jelas merupakan salah satu makanan yang diharamkan di dalam agama Islam. Jadi jawaban yang benar adalah sate kambing halal, sate ayam juga halal, sate kelinci pun halal. Soal nomor 15, sebagai muslim kita diperintahkan untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang halal. Hal ini karena terdapat kebaikan di dalamnya. Jika seseorang mengonsumsi sedikit dari minuman yang haram, maka hukumnya titik-titik. A. Boleh asal tidak mabuk. B. Haram meskipun hanya sedikit. C. Makruh bila sampai mabuk. D. Halal karena hanya sedikit. Jadi jawaban yang benar adalah untuk soal nomor 15, jawaban yang benar adalah bagian B. Haram meskipun hanya sedikit. Nah, jadi minuman yang termasuk yang diharamkan seperti minuman keras, ya,
dan yang memabukkan lainnya, itu sekalipun kita konsumsi dalam jumlah takaran yang sedikit, itu tetaplah haram. Nah, dalam agama kita segala yang baik itu dihalalkan, dan segala hal yang buruk atau mendatangkan keburukan bagi diri kita, maka itu diharamkan, sebagaimana firman Allah di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 157, wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith, dan dihalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Pertanyaan berikut nomor 16, di antara hal yang menyebabkan daging binatang yang halal dikonsumsi dapat berubah menjadi haram adalah titik-titik. A. Harganya terlalu mahal. B. Disembeli oleh seorang perempuan. C. Mati ditembak karena sulit ditangkap. Atau D. Mati karena tertabrak motor. Jawaban yang benar untuk soal nomor 16 adalah bagian D, mati karena tertabrak motor. Jadi secara garis besar, makanan yang haram itu dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, haram lizatihi. Haram lizatihi itu maksudnya adalah makanan yang memang sudah pada awalnya dia disebutkan di dalam Al-Quran ataupun hadis memang sudah haram, seperti babi, darah, khamar, ya, dan semisal dengan itu. Kemudian yang berikut ada yang disebut dengan haram li ghairihi. Dia sebetulnya pada awalnya adalah makanan yang halal, tapi karena sebab ataupun faktor eksternal dia berubah menjadi haram. Nah, seperti halnya binatang ayam misalnya, ya, yang tertabrak motor kemudian mati. Ayam ini kan halal, kemudian dia menjadi haram, ya, karena tertabrak motor mati. Yang matinya itu bukan melalui proses sembelihan. Nah, ini termasuk salah satu contoh makanan yang pada awalnya halal kemudian berubah menjadi haram karena adanya faktor eksternal. Pertanyaan nomor 17, apabila manusia mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram, maka akan menimbulkan akibat buruk atau mudarat bagi dirinya maupun terhadap orang lain atau masyarakat dan bahkan terhadap lingkungannya. Berikut ini yang merupakan contoh penerapan perintah untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan baik adalah titik-titik. A. Orang yang sakit mah menghindari makan pedas. B. Saat berbuka puasa mendahulukan makanan yang asam. C. Ketika merasa kehausan alih minum teh panas. Atau D. Orang yang sedang lapar menghindari makan nasi putih. Jadi jawaban yang benar adalah bagian A. Orang yang sakit mah menghindari makan pedas. Jadi dalam agama kita diperintahkan tidak hanya mengkonsumsi makanan yang halal saja, tetapi juga disyaratkan makanan tersebut juga harus baik. Sebagaimana firman Allah, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Hai sekalian manusia, makanan yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Nah, yang dipertanyakan pada soal nomor 17 ini, manakah praktik, ya, penerapan yang benar untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan baik? Nah, opsi B kita coba cermati. Saat berbuka puasa mendahulukan makanan yang asam, ini salah, ya, keliru. Yang baik untuk dilakukan adalah mendahulukan yang manis. Kemudian ketika merasa kehausan alih minum teh panas. Nah, ini pun adalah penerapan yang salah sekalipun dia halal, tetapi ini kurang baik untuk tubuh kita. Seseorang yang haus disuguhi dengan minuman yang panas, jadi tidak baik. Kemudian bagian D, orang yang sedang lapar menghindari makan nasi putih. Nah, ini pun adalah sebuah penerapan cara hidup yang salah, yang seharusnya kalau orang yang lapar itu
yang sangat dibutuhkan pada waktu itu jelas adalah nasi putih. Nah, jadi penerapan yang benar yaitu terdapat pada bagian A. Orang yang sakit mah memang harus menghindari makanan pedas, karena orang yang punya penyakit mah kemudian dia mengkonsumsi secara berlebihan makanan yang pedas, itu akan memperparah penyakit dia, dan ini adalah sesuatu yang dilarang dalam agama kita, yaitu tidak hanya memperhatikan makanan tersebut harus halal, juga lainnya yang harus diperhatikan juga makanan tersebut harus dalam keadaan baik. Nomor 18, berikut ini yang merupakan contoh binatang yang tidak perlu disembelih ketika hendak dikonsumsi adalah titik-titik. A. Serangga dan burung, B. Belut dan laron, C. Ikan dan belalang, atau D. Kepiting dan tawon madu. Jawaban yang benar untuk soal nomor 18 adalah bagian C, ikan dan belalang. Nah, jadi binatang yang tidak perlu disembelih untuk dikonsumsi itu adalah ikan dan belalang. Ya, sebagaimana yang kita sudah ketahui bahwa salah satu yang menyebabkan makanan itu menjadi halal adalah lewat proses penyembelihan yang sesuai dengan syariat. Nah, burung itu harus disembelih, harus dibacakan nama Allah ketika disembelih, ayam pun demikian, kambing pun demikian. Jadi jawaban yang benar adalah bagian C, ikan dan belalang termasuk bagian binatang yang tidak perlu disembelih untuk dikonsumsi. Nomor 19, jenis binatang yang haram dimakan karena diperintahkan untuk membunuhnya adalah titik-titik. Ya, jadi binatang apa yang termasuk binatang yang haram karena kita diperintahkan untuk membunuhnya? Opsi jawaban yang ada: A. Semut, B. Burung hut-hut, C. Ular, atau D. Lebah. Dan jawaban yang benar untuk soal nomor 19 yaitu bagian C, ular. Jadi ular ini merupakan salah satu binatang yang haram dimakan karena memang diperintahkan untuk membunuhnya. Sebagaimana disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, 5 hewan fasik yang hendaknya dibunuh baik di tanah halal maupun haram, yaitu ular, gagak, tikus, anjing hitam gila, kemudian burung elang. Ya. Hadis riwayat Muslim. Nomor 20, perhatikan larangan-larangan dalam ibadah haji berikut ini. 1. Memakai pakaian yang berjahit. 2. Menutup muka atau cadar. 3. Memakai sarung tangan. 4. Memakai penutup kaki. 5. Menutup kepala. 6. Berburu binatang. 7. Memotong kuku. Larangan ibadah haji khusus bagi jamaah haji laki-laki ditunjukkan pada nomor A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 3 dan 4, atau D. 4 dan 5. Jawaban yang benar untuk soal nomor 20 adalah bagian B. Nah, 2 dan 3. Jadi larangan ibadah haji khusus bagi jamaah perempuan yaitu adalah menutup muka atau menggunakan cadar dan memakai sarung tangan.